walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahu awwali hadhihi al-ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala khaliqul akwan kulliha, yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan Allah adalah As-Samad. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tidak memerlukan apapun, tidak perlu pada siapapun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mimma tumbidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sehingga ulama sampaikan wa mimma la ya'lamun, ini menegaskan bahwa jumlah makhluk berapa jenisnya yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun pun jatuh melainkan ada dalam ilmu Allah. Wala habatin fi zulmatil ardi. Sebutir biji di tengah kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan dia adalah zat ya man la taruhul uyun, yang tidak terlihat oleh mata. Wala yasil wasifun, dan tidak bisa diceritakan sifat-sifatnya. Wala tukhallituhu dzunun, dan tidak tercampur oleh prasangka-prasangka. Mata tidak melihat, hatta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun tidak pernah melihat Allah Ta'ala. Sehingga tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan padaku zatmu. Anzur ilaik. Supaya aku melihatmu. Qala lan tarani. Tidak mungkin kamu melihat saya. Padahal Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini Allah Ta'ala berikan kekuatan luar biasa. Keberanian, kekuatan fisik, kekuatan rohani, udah. Segala-galanya luar biasa. Tapi untuk melihat Allah, qala lan tarani. Tidak mungkin kamu melihat aku. Padahal Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam hadis sahih, bagaimana malaikat Israel aja ditempeleng. Datang tempeleng sampai buta sebelah matanya. Pulang menghadap Allah, ya Allah, kau utus aku pada orang yang segalak ini, sekuat ini. Tapi untuk melihat Allah, lan tarani. Maka Allah adalah la tarahul uyun. Nanti di akhirat baru wujuhu yawma dzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari wajah-wajah begitu cerah. Ila rabbiha nadhirah. Pada Rabbnya mereka semua melihat. Tapi itu nanti. Wala tukhalituhu dzunun. Segala macam prasangka tidak akan bisa mencampuri Allah Ta'ala. Yang kita sangka, kita kira, kita bayangkan, kita anggap Allah begini. Allah tidak begitu. Wala yasifuhul wasifun. Orang akan bercerita tentang Allah Ta'ala. Tidak akan ada habisnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Andaikan seluruh pohon ditebang. Dimasukkan pabrik. Lalu semuanya dibuat pena. Wal bahru yamudduhu. Dan seluruh lautan, seluruh samudra, semua air, semua diproses. Dirubah menjadi tinta. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Satu pohon segede badan kita aja
Udah jadi berapa ribu pena itu. Ini pohon di seluruh muka bumi ada berapa miliar, ada berapa triliun itu. Semuanya dibuat pena. Kemudian seluruh air dibuat tinta. Bapak yang mungkin pernah mengalami di pesantren zaman dulu, nulis pakai tinta yang ditotol itu. Itu tempat tinta segini. Kalau seandainya itu penuh, dipakai nulis satu kitab juga nggak habis itu. Nah, ini begitu banyaknya tinta sampai semua lautan jadi tinta. Dan untuk apa? Menulis kebesaran Allah. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Sehingga andaikan seluruh penulis dikumpulkan atau seluruh manusia diberi kemampuan untuk menulis, tambah seluruh jin, tambah seluruh malaikat, semuanya diberi pena, semuanya diberi kertas, semuanya diberi tinta, tulis tentang Allah, tulis kebesaran Allah, tulis sifat Allah, tulis kekuasaan Allah, tulis semua tentang Allah yang kau mampu, yang kau tahu. Maka semua orang akan menulis. Pelajar menulis bagaimana kemampuannya. Guru menulis lebih banyak lagi. Para dosen, profesor menulis tentang Allah mungkin lebih hebat lagi. Para ulama menulis tentang Allah lebih luas lagi. Para aulia yang sudah ma'rifatullah lebih jauh lagi menulis tentang Allah. Para anbiya alaihissalatu wassalam yang begitu dekat dengan Allah akan menulis tentang Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, karunia Allah, maghfirah Allah, maafnya Allah, pemaafnya Allah, pengampunnya Allah, Maha pemberinya Allah, semuanya menulis tentang Allah. Sampai semua kehabisan kata-kata. Pelajar menyerah, guru menyerah, dosen menyerah, wartawan, sastrawan, semuanya menyerah. Tinggallah para aulia yang masih menulis. Akhirnya menyerah juga. Tinggal para anbiya masih menulis. Akhirnya menyerah juga. Semuanya ada angkat tangan, kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Ma nafidat kalimatullah. Wala tughayyirul hawadith. Segala macam perubahan yang terjadi di dunia ini, kejadian-kejadian, itu nggak ada pengaruhnya pada Allah. Seandainya seluruh manusia ala atqa qalbi rajulin wahidin, awwalkum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, seluruhnya menjadi orang yang paling takwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Maka Allah mengingatkan, qalatil a'mar qul la tamunnu alayya islamakum yamunnuna 'alaika an aslamu. Orang-orang sebagian masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berjasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi sendirian, untung saya masuk Islam. Jadi Nabi agak terhibur, jadi Nabi agak senang dengan masuk Islamnya kami. Maka Allah ingatkan, enggak boleh punya perasaan begitu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa, merasa berbuat baik padaku dengan masuk Islamnya kalian, enggak. Enggak sama sekali. Tapi walakin manallahu alaikum. Tapi Allah Ta'ala yang berjasa, berbuat baik pada kalian. An hadakum lil iman. Telah memberikan petunjuk iman pada kalian. Maka wala tughayyir hawadith. Allah Ta'ala dengan segala kejadian, andaikan seluruh manusia beriman sekalipun, iblis tobat sekalipun, Fir'aun tobat, Namrud tobat, semuanya taat pada Allah seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fil mulki syai'a, itu sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya menjadi penjahat. Misalnya na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, semuanya murtad, semuanya mengaku Tuhan seperti Namrud semua, seperti Fir'aun semua. Mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah as-samad. Beda dengan kita manusia, Pak. Punya perusahaan,
Kita jadi direktur misalnya, kita jadi owner misalnya. Anak buah 100. 10 aja demo. Dah rontok kita rasanya. Waduh, bahaya. 50 mogok gak mau kerja. Goyang perusahaan. Atau kita jadi kepala desa. Nah, sepertiga aja. Protes berdiri di depan kantor. Demo mereka gak mau taat. Dah bingung gitu. Tapi Allah Ta'ala tidak. Hatta seluruh makhluk ingkar pada Allah. Allah gak terpengaruh. Dalam satu kitab Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, andaikan seluruh makhlukmu ingkar padamu, menentangmu, apa yang akan kau buat? Aku akan panggil hewanku. Sehingga seluruh langit bumi 7 lapis ini sekali telan habis dia. Ya Allah, hewan itu di mana? Di kandangnya. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Kebayang, Mbak? Ada hewan menelan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sekali telan habis. Segede apa hewannya itu? Dan itu bukan hanya satu, di kandangnya, kata Allah Ta'ala. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Maka Allah adalah Allah. Allah as-samad. Wala yakhshad dawair. Allah Ta'ala tidak khawatir dengan perputaran massa. Enggak. Ya'lam wasaqilal jibal. Allah Ta'ala tahu berapa beratnya pegunungan. Wa makayilal bihar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak takaran air lautan. Wa adada qatril amtar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak tetesan air hujan. Wa adada waraqil asjar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan. Wala yarminhu sama'un sama'a. Satu lapis langit tidak bisa menutup benda di baliknya dari pandangan Allah. Wala ardun arda. Satu lapis bumi tidak bisa menutup, menyembunyikan yang di baliknya dari pandangan Allah. Wala bahrum ma fi qa'rih. Tidak pula dalamnya palung di lautan bisa menyembunyikan apa yang tersembunyi di bawahnya. Wala jabal ma fi wa'rih. Begitu tebalnya pegunungan, ada goa di dalamnya, apa yang tersembunyi di dalamnya tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bagaimana kita merasakan kelezatan, kenikmatan tatkala nama Allah disebut. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala nama Allah disebut bergetar hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih cinta pada Allah Ta'ala. Bagaimana ini ada hadir dalam hati kita, ada dalam diri kita. Sebab kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia kenal dakwah, pernah berkorban dalam dakwah, ada sedikit pengorbanan dalam dakwah, kita ada niat menyampaikan dakwah. Apa yang kita dakwahkan? Hanya 3 saja. Kata para ulama, hanya 3 saja materi dakwah kita dan dakwah seluruh anbiya alaihi salatu wassalam. Memalingkan hati dari makhluk pada khaliq. Dari mal pada amal. Dari dunia ke akhirat. Itu saja. Bahkan ulama katakan dakwah di luar itu bukan dakwah lagi. Dakwah di luar itu bukan dakwah anbiya, bukan dakwah sahabat, bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang didakwahkan. Hebatnya Allah, besarnya Allah, supaya pengaruh makhluk hilang dari hati. Hebatnya amal, supaya pengaruh mal hilang dari hati. Hebatnya akhirat, supaya hebatnya dunia, gemerlapnya dunia, keluar dari hati. Maka awal perbaikan umat ini adalah dengan yakin. Yakin yang lurus, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada amal, yakin akhirat. Itu kesimpulan dakwah para anbiya alaihi salatu wassalam. Yakin pada Allah, pada amal, pada akhirat. Dan itu yang kita dakwahkan.
Sementara dalam bahasa Arab, al-adim la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Gitu. Kita belum merasakan cinta pada Allah. Gimana kita akan berbagi cinta pada Allah? Akan mengajak orang cinta pada Allah. Sementara rasa itu belum ada dalam hati kita. Bayangkan pada zaman dulu, namanya Qais yang kemudian disebut Majnun itu. Gimana cintanya pada makhluk sampai orang-orang pun terpengaruh. Orang-orang mengenang, orang-orang ikut menangis, ikut meratapi, ikut merasa kasihan. Kenapa? Karena dalamnya cintanya. Bukan karena kuatnya fisiknya, bukan karena besarnya badannya, bukan. Karena kuatnya cintanya sampai mempengaruhi orang di sekitarnya. Satu ketika dia ini oleh bapaknya dibawa ke Baitullah. Karena udah dinasihatin gak mempan, diobatin gak mempan. Nah, kalau bahasa kita dibawa ke psikiater gak mempan juga. Berbagai cara supaya sembuh gak mempan. Udah kita pergi Baitullah aja. Saya mau doa di multazam nanti. Biar kamu sembuh, kata bapaknya. Maka di sana buat tenda di Mina. Karena belum waktunya haji nunggu. Subhanallah. Ternyata tenda sebelahnya itu punya orang Badui. Punya anak namanya Laila juga. Dia nggak tahu. Suatu ketika bapaknya Laila, tetangganya tadi, manggil anaknya. Laila. Bergetar hatinya, pingsan seketika. Loh, itu cinta pada makhluk bisa begitu gitu. Makanya kita melatih. Sehingga termasuk kelebihan para masyayikh kita. Maulana Ilmu Hasan rahimahullah. Beliau yang Masya Allah gudangnya mufti. Ustadznya ulama. Itu salah satu kelebihan beliau apa? Orang itu asalkan cerita tentang Allah. Beliau dengarkan. Gak mau peduli ini yang ngomong siapa, yang muzakarah siapa, yang biar siapa. Asalkan cerita tentang Allah, sudah duduk mendengarkan. Kenapa? Merasakan kenikmatan ada nama Allah disebut di situ. Waktu kami di Pakistan, di sana umat sudah terbiasa, dibiasakan sehari dakwah berapa? Berapa? 25. Kita udah berapa kali? Loh, kita udah disebut ulama, udah pernah ke Pakistan mungkin berkali-kali. Karena itu yang kita belajar. Satu ketika ada satu orang, hari itu sudah dakwah 24 kali. Kurang satu. Maka dia celupkan kanan kiri, ya Allah, udah malam enggak bisa tidur karena kurang satu. Kita sudah seperti itu ya. Akhirnya keliling, ini Hirosa sudah, ini sudah. Ya Allah, kurang satu. Ini gimana ini? Subhanallah, tahu-tahu keluar dari kamar. Siapa? Maulana Jamshid rahimahullah. Masyayikh kita keluar dari kamar. Kata orang ini, Masya Allah, ini gimana ini? Mau dakwah, Maulana Jamshid. Gak didakwain, gak ada orang lagi. Wah, gimana ini? Masya Allah. Bismillah. Akhirnya datang. Assalamualaikum Maulana Sab. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau setoran pelajaran. Oh ya, silakan. Langsung duduk mendengarkan. Allah sihutahi, Allah kigurisi kucnai huta, Allah kuasa, Allah. Oh, ditarik mulai jam sedih. Dengerin dia, Masya Allah. Dengerin. Kenapa? Kayaknya yang diceritakan adalah Allah. Gak melihat ini orang baru. Ini gimana sih gak ada? Masa ini ditarik? Oh, gak ada begitu. Dalam dakwah gak ada begitu. Apalagi orang baru bicara, udah yang lain aja. Ini udahlah orang lama, yang lain. Emang kalau orang lama udah gak perlu mendengar Allah? Kita so berhajat, Pak.
Mizaj kita itu masih jauh kan, masih jauh. Baru latihan. Orang lama itu kan sebutan orang gitu. Nggak tahu di depan Allah sudah orang lama apa belum. Maka kita jangan tertipu. Dengan label jangan tertipu. Wih, Qudama nih, Masya Allah. Saya boleh masuk. Saya kan Qudama. Ya itu kan di depan tim Tashkil, Qudama. Di depan Istiqbal, Qudama. Di depan Allah, wallahu alam kita ini siapa gitu. Kita ini masih latihan, baru latihan. Masih training, baru daftar Mbak istilahnya. Daftar pada Allah supaya diterima. Sudah diterima belum? Nggak tahu. Nggak tahu. Sekelas Maulana Ilyas rahimahullah saja, beliau ketakutan, khawatir kalau berkembangnya dakwah begitu besar, itu dah istidraj dari Allah Ta'ala. Nangis beliau. Orang ngasih tahu, bukan, nggak mempan. Terakhir datang Mufti Syafi'i rahimahullah. Datang. Beliau udah sakit parah. Kelihatan Maulana Ilyas nangis. Kenapa? Saya khawatir ini istidraj. Bukan istidraj. Kok kau tahu? Mufti tahu itu dari mana? Saya sudah mempelajari cerita orang-orang yang kena istidraj. Semuanya nggak pernah merasa bahwa dia kena istidraj. Kalau engkau sadar bahwa mengkhawatirkan istidraj, pasti ini bukan istidraj. Kata beliau, Masya Allah, jazakumullah. Baru saya tenang. Jadi khawatir itu bukan dibuat-buat, Pak. Bukan dibuat-buat. Gitu. Kan ada orang buat-buat itu. Doakan saya ini lemah, Masya Allah, banyak dosa. Tapi dalam hati ente nggak tahu. Ini udah korban jalan kali, 15 kali gini. Kan bisa aja orang ngomong gitu. Saya ini lemah, banyak dosa, Masya Allah. Satu halaqah paling lemah ini saya, Masya Allah. Saya ini. Tapi di mulut doang. Hatinya, wis. Kalau nggak ada saya, halaqah jebol ini. Begitu musyawarah nggak dipilih, orang lama masa nggak diminta ansel, gimana sih ini? Jadi kita ini masih PR panjang, Mbak. Gitu. PR kita masih lama, masih panjang. Nah, kita ingin dakwah kita pertama dari makhluk pada Khalik. Gimana hati kita berisi kebesaran Allah, cinta pada Allah, ta'aluk dengan Allah. Kita kan masih jauh, masih jauh. Tadi gambaran cinta pada makhluk sebenarnya kayak gitu. Maka bapaknya kesel, dibawa ke multajam. Doa. Ya Allah, sembuhkan ini, Qais ini. Sembuhkan Majnun ini, sembuhkan dia. Maka dia pun doa di multazam. Ya Allah, kabulkan seluruh doa-doa ayahku. Kecuali doanya untuk kesembuhanku. Jangan kau kabulkan, Ya Allah. Sembuhkan semua penyakitku. Kecuali penyakit cintaku pada Laila. Jangan pernah sembuhkan. Gimana coba? Pulang di jalan-jalan dimaki-maki, Pak. Tuh lihat si Majnun. Tuh lihat si gila itu. Gara-gara Laila. Jadi begini. Apa katanya? Ajdul malamata fi hawaki ladita dan hubban lidzikrili falyalumnil luwamu. Aku merasakan kelezatan tatkala ada orang mencaci maki aku. Kenapa hubban lidzikriki? Karena ada namamu disebut di situ. Falyalumnil luwamu. Silakan yang mau memaki saya, silakan sebanyak-banyaknya asalkan nama Laila disebut di situ. Loh, itu orang cinta pada makhluk bisa begitu. Kapan kita cinta pada Allah bisa begitu? Loh, bayangin, Mbak, betapa masih palsunya cinta kita. Betapa masih palsunya cinta kita. Diujinya kapan? Di antaranya. Waktu jalur umum, ya. Waktu apa? Jalur umumi. Siapa mutakalim? Angkat tangan setengah, Pak. Siap, Mir. Siap langsung tarik lagi. Biar gak ditunjuk. Ini padahal mau cerita tentang Allah. Mau mengajak pada Allah, tangan diangkat aja masih berat. Istiqbal, insya Allah, Mir. Wah, paling depan itu Istiqbal tuh. Yakin, insya Allah siap. Begitu mutakalim, tangan sembunyi semua.
Khawatir. Padahal ini adalah mau bercerita tentang Allah. Dulu, sebelum fitnah digital ini terutama. Bapak-bapak yang sebelum tahun 2000-an terutama, sebelum handphone ada itu. Betapa kita merasakan kenikmatan. Begitu duduk di angkot, langsung Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalan. Langsung mulai dakwah. Nunggu antrian, langsung Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya langsung dakwah. Duduk di bis, salam kanan kirinya, langsung dakwah. Duduk di pesawat, salam langsung dakwah. Duduk langsung dakwah. Hari ini gimana? Gimana hari ini? Duh, Masya Allah, betapa menyedihkannya, Pak. Jangankan yang lagi makomi, Pak. Begitu menyedihkannya yang lagi intikoli pun kadang keluar dari masjid keberatan. Hampir mau nyari untuk khusus pun pada nggak ada. Mojok nggak tahu pada di mana itu. Loh, kalau mojoknya megang tasbih, alhamdulillah. Kalau megang barang kotak berupa mushaf, alhamdulillah. Ini kan yang dipegang barang lain itu. Yang bukan mendekatkan pada Allah, tapi nggak tahu membawa pada siapa. Ini posisi sedang intikoli. Nggak kebayang di makominya gimana. Maka sangat tidak mengherankan. Di makomi keluar dari masjid takut, ke tetangganya udah takut, ngomong takut, ikhtilat nggak berani. Dan waktu keluarnya aja nggak berani ikhtilat lagi udah. Tawaran khususi begitu menyakitkan. Tawaran jadi mutakalim seperti gunung. Setelah sholat ditawarin itu ada berapa orang diikhtilatin. Ya dia aja mir cocok mir, dia mir. Ini mojok. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lagi pada bayan dengerin doanya. Nggak tahu setelah ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hadirin rahimakumullah. Kita ingin cerita tentang Allah. Sampai dulu ada satu orang ikut 3 hari, maka ditarget. Kita untuk masukkan kebesaran Allah tiap hari coba latihan dakwah 25 majelis. Kata dia, cuma 25 kali cukup itu. Ya ini latihannya. Saya ini sales jamu, kata dia ini. Saya ini sales jamu. Briefing kami tiap pagi sebelum keluar menyebar ke seluruh alam untuk jual jamu ini. Kami disuruh ngomong, jamu ini manjur, obat ini manjur setiap mau berangkat 250 kali. Supaya kami bisa meyakinkan orang. Loh ini kita 25 majelis, beratnya setengah mati. Sampai jawab Pakistan tuh heran dengan pola kita. Saya nggak ngerti orang Indonesia cara berpikirnya tuh gimana. Lagi keluar di satu masjid. Itu rumah sekitar masjid belum disentuh, khususnya 3 kilo. 10 kilo. Kadang pinjam motor tempatan sampai nginep. Nah terus ngapain keluarnya di sini? Udah keluar di sana aja sekalian. Itu rata-rata jemaah Pakistan. Sampai di Ancol komplain mereka, kami nggak tahu. Di bawah khusus itu, wah Masya Allah, 5 kilo, 10 kilo, kadang sampai nginep-nginep. Sampai lapar, sampai kedinginan. Mungkin itu yang dia maksud mujahadah. Loh, sampai orang Pakistan, yaitu guru kita dalam dakwah, itu bingung lihat kita. Nggak tahu yang benar kita apa mereka ini. Dia itu masjid, di sekitarnya 4-5 rumah, diketuk aja belum. Itu dah mir, izin mir, khususi. 3 kilometer pinjam motor. Nggak tahu setelah itu di sana ngapain lagi. Nggak pulang-pulang. Pulang, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak tahu Alhamdulillahnya apa. Pokoknya kelihatan lama aja nggak pulang-pulang ke masjid itu. Udah mujahadah itu kayaknya. Tuh kita ini dakwah punya guru. Gurunya aja bingung. Lalu terus kita dakwah nyontoh siapa sebenarnya gitu. Itu kan Masya sampai mewanti-wanti.
Di mana kalian keluar, tawajuh di situ gitu. Tawajuh di situ. Wallahu alam itu tuh tipuan setan apa-apa. Yang deket-deket dilewatin. Ngajel ngapa lompat ke tempat yang Masya Allah pokoknya. Andai kan ada Apollo gitu, mungkin roket juga pinjam ke planet lain. Ini yang deket dilewatin gitu. Sementara taskil di satu tempat itu untuk daerah situ. Ini malah Masya Allah. Nggak tahu biar dapat Masya Allah apa gimana. Yaitu kadang sampai orang Makomi mau belanja nggak bisa. Kenapa? Motornya masih di bawah khususi. Kelihatan keren gitu. Khususi pakai motor 50 kilo nggak pulang-pulang. Astagfirullahaladzim. Nah makanya yang Allah Ta'ala kehendaki, walladzina jahadu fina. Masyayikh kita menyampaikan jahadu itu gimana, mujahadah itu gimana. Untuk zaman sekarang kita dalam dakwah, mujahadah adalah berjalan di atas tertib. Itulah mujahadah. Itulah mujahadah. Sebab kalau mujahadah diartikan susah payah, Mbak. Sekedar itu, tanpa aturan. Itu maaf, rahib-rahib itu lebih susah payah. Yang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bertahun-tahun gak keluar rumah, badan sampai kurus kering. Apa kata Sayyidina Umar? Amilatun nasibah tasla naron hamyah. Lebih mujahadah, Mbak. Biksu-biksu rahib-rahib itu mujahadah. Maka mujahadah jangan diartikan sekedar kelihatan susah payah. Nggak cukup segitu gitu. Nggak cukup segitu. Tapi kata para masyayikh dalam dakwah, mujahadah itu berjalan, berjuang sesuai tertib. Ini tafakur nggak mencukupi pulang. Ya udah, itulah mujahadah. Itulah mujahadah. Hadir rahimakumullah. Maka kita berdakwah, mengajak dari makhluk pada Khalik. Dari makhluk kepada Allah. Ta'aluk pada Allah. Hubungan dengan Allah. Cinta pada Allah. Rindu pada Allah. Belajar pasrah pada Allah. Yakin pada Allah. Sebab ini kebaikan umat ini di awalnya dari sini. Bil yakin wa zuhd. Atau bil zuhdi wal yakin. Zuhud dan yakin. Ini awalnya, Pak. Dan kebalikannya, wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Dan binasa akhir umat ini dengan kebakhilan dan panjang angan-angan. Makanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau memulai dakwah, maka ayat-ayat yang turun adalah syai'um minal mufassal, surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek. Fihi dzikrul jannati wan nar, bercerita tentang surga dan neraka. Sebab untuk zuhud ini enggak mudah, Pak. Untuk zuhud ini tidak mudah. Mengeluarkan kecintaan pada dunia dari hati. Sementara kenyataannya kita hidup di dunia, makan barang dunia, minum barang dunia. Sudah begitu Allah firmankan sendiri, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Itu pun sudah Allah beritahukan. Dihias, Pak, dunia ini dihias. Untuk menguji ini. Linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Sementara kalau kita pengen baik, pertama adalah munculnya zuhud dalam hati. Bukan perjuangan, Pak. Kalau malaikat zuhud maklum, karena enggak diletakkan cinta dunia dalam hati. Udah enggak tertarik memang. Tapi ini fitrah kita, punya nafsu, punya syahwat. Kemudian oleh Allah Ta'ala dites. Siapa yang lolos? Yang punya yakin, punya zuhud. Maka Rasulullah SAW untuk menzuhudkan para sahabat, dibawanya kemana? Dibawanya ke akhirat. Sehingga melihat dunia ini kecil, tidak menarik. Kenapa? Karena yang nampak adalah akhirat. Nah, kita kan akhirat belum nampak, dunia di depan mata. Lu gimana bisa zuhud gitu?
Begitu keringnya pembicaraan kita tentang akhirat. Begitu keringnya majelis-majelis kita dari cerita akhirat, cerita surga, cerita neraka, cerita mahsyar, cerita kubur. Sehingga umat secara umum dengan namanya kehidupan ba'dal maut itu betul-betul gak tahu, Pak. Gak ngerti. Nah, kita yang mestinya menjadi agen-agen menyebarkan ini pun, kalau kita gak punya terus mau cerita apa? Bahkan masih anjurkan, tatkala kita keluar dari Allah Ta'ala, di waktu-waktu taklim infiradi kita, bacalah fadilah sedekah. Bacalah hayatus sahabah. Dengan fadilah sedekah itu, untuk mendidik sifat zuhud tadi. Membuat kita cinta pada surga, cinta pada akhirat. Ini perlu perjuangan panjang. Tadi karena memang Allah Ta'ala ciptakan kita itu punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan, punya keperluan. Dan dunia Allah Ta'ala desain dengan penuh zinah, penuh perhiasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para anbiya alaihi salatu wassalam untuk mencontohkan bagaimana membelokkan hati manusia. Dan begitu ajibnya, seluruh umat yang didatangi Nabi datang memberikan hanya satu resep saja. Mereka berdakwah, mengajak orang ibadah pada Allah, sudah. Padahal tiap umat, tiap kaum punya problem yang berbeda, punya masalah berbeda. Kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bangga dengan mayoritasnya. Kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kaum Ad bangga dengan kekuatan fisiknya. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam sudah begitu rusak moralnya. Kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, kaum Madyan berantakan cara muamalahnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam punya PR, Masya Allah. Ada Haman, ada Qarun, ada Fir'aun, macam-macam. Dan ajibnya semua permasalahan tadi Allah Ta'ala selesaikan. Berikan senjata hanya satu pada para anbiya. Senjatanya apa? Dakwah. Kurang lebih 27 juz dalam Al-Quran. Itu ada cerita Nabi Musa, ada cerita Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam diceritakan dalam Al-Quran betapa banyak PR beliau. Betapa banyak problem yang beliau hadapi. Ada Fir'aun. Bukan hanya mengaku Tuhan untuk dirinya sendiri. Tapi menzalimi umat, menzalimi Bani Israel. Bani Israel direndahkan, diturunkan, dianggap budak. Jadikan kacung-kacungnya, jadikan budak-budaknya. Itu Fir'aun. Ada Haman. Nah, kalaulah kita nggak punya panduan, Nabi Musa alaihissalam, kan kita bingung gimana menyelesaikan masalah begini. Mungkin pikiran kita akan siapkan pasukan tempur, siapkan persenjataan dan lain. Ternyata Allah Ta'ala enggak. Senjatanya apa? Dakwah, udah. Untuk menyelesaikan semua masalah ini dakwah. Menyadarkan Fir'aun dengan dakwah, mengentaskan Bani Israel yang sedang dihina, diinjak-injak secara sosial dengan dakwah juga. Menyelesaikan masalah ekonomi Bani Israel dengan dakwah juga. Dengan satu aja, dengan dakwah. Selesai enggak? Selesai enggak masalahnya? Selesai, Pak. Ini sudah selesai masalah yang bagi bangsa manapun ini masalah besar. Dengan dakwah Allah selesaikan. Loh, kita punya masalah-masalah kecil gak yakin bahwa dengan dakwah selesai. Loh, terus gimana gitu? Barang apapun, kalau gak utuh itu menyusahkan, Pak, memang. Ya. Kita punya mobil lengkap. Kan membantu ini fasilitas. Mau berangkat, mau pergi, bawa barang, enak pakai mobil. Begitu di jalan tol, ban meletus, seret gak bawa. Gimana coba? Ditinggal sayang, disetir gak bisa.
Yang asalnya membantu jadi beban, Pak. Hanya karena banyak meletus satu. Mau ditinggal sayang gimana nanti? Kalau praktis, naik bis misalnya, keluar dari tol ke rest area atau gimana? Bisa. Tapi ini ditinggal sayang. Dipakai nggak bisa, menyusahkan. Kenapa? Karena nggak sempurna. Nah, kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan dakwah jadi beban bagi saya berat itu karena dakwahnya nggak sungguh-sungguh. Karena dakwahnya masih setengah-setengah. Iya, enggak. Terus jangan. Jalan, enggak. Ya, kita masak nasi setengah matang juga jadi penyakit, Pak. Dinikmati. Enggak nikmat, dibuang, ada harganya. Nah ini dakwah kalau setengah-setengah begitu juga. Rahimakumullah. Maka para anbiya alaihi salatu wasallam diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Selalu problem mereka selesai dengan dakwah. Lihat Fir'aun. Dengan anak buahnya, dengan tentaranya, dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan semuanya. Nabi Musa hadapi dengan apa? Dengan dakwah. Dikenalkan Allah. Tatkala dikenalkan Allah, lalu menentang, baru Allah Ta'ala turun tangan, kan gitu. Jadi Fir'aun ngaku Tuhan itu sudah lama sebenarnya. Ngaku Tuhan itu sudah lama. Tapi belum turun siksa. Karena belum ada bentrokan dengan da'i. Belum ada bentrokan dengan orang yang Allah Ta'ala utus untuk memerankan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Enggak turun azab dulu. Dikirim Rasul. Dikirim orang mengajak pada Allah. Begitu menentang, maka Allah yang turun tangan. Kan begitu. Makanya tatkala mulai Ilyas rahimahullah mulai dakwah, ulama ketakutan. Ini judulnya dakwah. Seperti dakwahnya para anbiya alaihi salatu wasallam. Maka para ulama zaman itu yang merasa ketakutan apa? Wahai Hadrat, ini kalau engkau datang pada umat, lalu mereka enggak siap dan menentang, kami khawatir azab Allah yang turun. Ini bukan orang yang sedang dakwah. Ulama-ulama pengamat menyimpulkan begitu. Karena begitu kuatnya dakwah ilallah ini, orang menentang Allah yang turun tangan. Wahai Maulana, kalau engkau dakwah pada umat, apa enggak khawatir mereka enggak paham menentang terus turun azab Allah? Loh, kita yang dakwah belum yakin dengan pertolongan Allah. Nah, terus gimana ini? Atau kita merasa, na'udzubillah ya, atau merasa kita punya bargaining. Posisi tawar-menawar dengan Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, intang surullah, yang surkum. Jadi siapa dulu yang action? Allah dulu atau kita dulu? Kan kita dulu. Intang surullah, kalau engkau tolong agama Allah, baru Allah yang surkum. Dan seringkali kita kan dibalik gini. Ya Allah tolong dulu dong. Baru saya berangkat loh. Loh ayatnya juga begitu. Ayatnya juga begitu. Kita jangan ngatur Allah gitu. Do actionnya belum minta pertolongan dulu baru mau berangkat. Ya Allah, saya sih pokoknya ditolong dulu deh. Kalau udah ditolong nanti saya berangkat. Kalau enggak ya jangan nyuruh saya keluar. Udah soalnya kan begitu. Seolah-olah. Sementara ayatnya enggak begitu. Intang surullah yang surkum. Jadi penuhi syarat dulu gitu. Penuhi syarat dulu, action dulu. Ada gerak dulu, ada bukti dulu kita menolong agama Allah. Baru jawabnya ada. Ada syarat ada jawab. Yang surkum, Allah pasti menolong kalian. Kita kan sudah dengar ayat ini mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Tapi untuk yakin itu perlu perjuangan. Dan memang nggak ada manusia yakin stabil kayak malaikat, nggak ada. Naik turun. Makanya diperlukan suasana, ketemu lagi, istima, jur, malam markas dan sebagainya untuk menjaga suasana. Yes, tingkat sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu. Apa keluhan beliau? Nafaqah Hamdalah. Hamdalah munafik ini. Itu sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berjauhan dari Nabi, merasa imannya turun. Loh, kita nggak habis pikir, kok bisa-bisanya merasa pede, malah markas nggak datang tuh merasa nggak gimana-gimana gitu. Menyedihkan. Apa kita nggak khawatir dengan turunnya iman kita? Oh, kalau saya sih nggak terkesan soal keadaan, insya Allah aman. Loh, yang jamin itu siapa emangnya? Ini sahabat Hanzalah merasakan turunnya iman tatkala jauh dari Nabi. Semestinya, Pak, semestinya kita ini sepekan nggak ketemu dengan suasana iman tuh ada kerinduan gitu. Duh, masya Allah, kapan melamarkan? Udah masuk 2 hari lagi. Kirain sekarang Kamis, oh gitu. Gimana ada rasa kerinduan begitu? So ini keperluan rohani, Pak. Keperluan rohani. Lihat aja orang-orang dunia yang punya hobi rutin, Pak. Ada yang hobinya tenis, misalnya, hobinya jogging misalnya, hobinya fitness dan sebagainya. Kelewat sehari, aduh, kelewat kemarin nggak fitness, oh udah gelisah, Pak. Maka jangan sampai kita ini da'i ilallah, mengajak orang pada Allah, malam markas tiba masanya, nyantai nggak gimana-gimana. Nggak berpikir datang, apalagi ngajak orang lain datang. Istighfar insya Allah. Nah, banyak yang istighfar, jangan sering bolos ini. Lihat Allah Ta'ala selesaikan masalah dengan dakwah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Fir'aun dan bala tentaranya. Selesai dengan dakwah. Itu Bani Israel. Ulama katakan, Bani Israel itu orang yang paling suka ngeyel. Tapi tatkala mereka di bawah kezaliman Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam semestinya mulaikan ibadah itu hanya di tempat ibadah mereka, di ma'abid mereka, di sauma'ah mereka, di sinagog mereka. Tapi kondisi waktu itu lain. Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala izinkan menjadikan rumah mereka sebagai musola-musola. Karena mau keluar nggak boleh, mau kumpul nggak boleh. Waqimus shalah, dan tegakkan salat. Udah itu aja perintahnya. Maka kata para ulama menjelaskan ayat ini bahwa waktu itulah Bani Israel semuanya taat, semuanya sepakat, semuanya mengamalkan perintah Nabi Musa alaihissalam, semuanya mengerjakan salat. Allah Ta'ala selesaikan. Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu apa? Kam tarku min jannati uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika warathnaha qauman akharin. Berapa banyak taman, sungai, istana-istana dan harta benda dan lain-lain. Persawahan, perkebunan, rumah-rumah mewah. Dan rumah mewah dengan isi-isinya juga. Dengan isinya juga kan orang Kipti, orangnya Fir'aun, laki-laki tenggelam semua. Tenggelam semua. Di rumah tinggal apa isinya? Para wanita. Sehingga wanita-wanita yang dulu adalah bos-bos mereka, tuan-tuan mereka jadi istri mereka. Maka dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, seorang boleh menikah sampai 10 karena kondisi kayak gitu tadi gitu. Allah selesaikan, Pak, dengan dakwah. Dakwah kerjakan, sholat semuanya sepakat, selesai masalah. Makanya mau saya sampaikan bahwa ada satu aib besar, satu orang pernah 4 bulan di rumahnya ini ya, bukan lagi safar lain. Di rumahnya, lalu setelah imam assalamualaikum warahmatullah, ini ada rukun 4 bulan masih berdiri. Melanjutkan sholatnya. Maka ini orang menelanjangi dakwah. Kalau ada yang pernah istighfar, Pak.
Di makominya sendiri kok bisa masbuk? Kalau safar itu dimaklumi, kalau safar itu. Ini di rumahnya sendiri. Tahu-tahu masbuk. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Sekarang. Nggak tahu kalau di rumahnya. Sebab setelah kita jadi da'i, mau nggak mau karena kita punya nisbat dengan dakwah, dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini dianggap orang mulia, karena mencontoh orang mulia. Satu sisi kenikmatan, satu resiko. Maka jangan sampai ibadah pun belang bentong, ibadah pun tidak bisa jadi contoh. Jangan sampai misalnya naudzubillah sholat berjamaah malah balapan sama imam. Loh, imam baru mau sujud ini udah nyosor duluan sujud. Ini gimana ini? Ya semangat tapi sholat bukan untuk balapan. Gimana belajar menikmati sholat? Merasakan kelezatan dalam sholat. Kita masih jauh dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, yang sholat 1 rakaat, 1 khataman, masih jauh. Tapi minimal bagaimana kita sholat itu merasakan kelezatan. Dari Allahu Akbar sampai salam merasakan kelezatan. Ini pun mujahadah. Tapi kan kita belajar yakin dari mal pada amal. Dengan amal Allah selesaikan masalah. Dengan amal Allah selesaikan masalah. Ini belajar yakin lagi. Rahimakumullah. Tadi secara istimai, satu kaum Bani Israel yang ditimpa masalah bersamaan, dizolimi, ditindas, direndahkan, dihina, selesai dengan sholat. Nah kita ini oleh Allah Ta'ala sudah dijanjikan. Dengan sholat. Allah selesaikan masalah. Dan sudah dicontohkan bagaimana dalam fadilah amal penuh kisah-kisah itu. Kisah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah orang yang jadi kuli. Ya. Jadi kuli naik apa? Naik keledai. Terus ternyata yang numpang siapa? Perampok. Ini kan bukan kisah untuk dinikmati gitu. Tapi kisah dihayati dan diamalkan. Kalau bukan kita yang mulai, terus siapa? Rahimakumullah. Kita merindukan kembali lah. Merindukan kembali saat-saat awal-awal dulu sebelum zaman istiqbal. Ya. Sebelum zaman istiqbal. Sebelum zaman istiqbal, Masya Allah. Jemaah keluar. Tiap malam kedengaran suara tangis di pojok-pojok. Malam markas, karena merasa nggak punya teman, dicurigai, dipojokkan. Maka malam markas penuh tangisan di pojok-pojok. Pasti banyak di sini yang mengalami zaman itu. Apa nggak kangen zaman itu diulang lagi? Sampai beli senter taruh di sini untuk baca Quran, Masya Allah. Kadang beli lilin zaman dulu untuk baca Quran. Betapa memang suasana mujahadah, Masya Allah. Kelezatan dalam hati. Salat terasa nikmat. Doa mudah nangis. Baca Quran terasa subhanallah. Lezat. Nah padahal amalnya sama. Amalnya nggak berubah. Loh, kenapa kok rasanya jadi beda sekarang? Zaman-zaman sebelum zaman istiqbal tuh, Pak. Itu orang kadang keluar 3 hari. Ya. Pulang 3 hari. Itu udah tahu-tahu pengen jadi wali. Ini pulang 3 hari, Pak. Banyak zaman-zaman sebelum istiqbal dulu pulang 3 hari. Langsung pulang ke rumahnya, cium kaki ibunya, pamit. Loh kemana? Saya mau itikaf terus di masjid saja.
Baju masukin ke koper, pindah ke masjid. Doh kenapa nak? Dah pengen dekat dengan Allah. Kita di dunia sebentar mah, biar saya di akhirat. Persiapan akhirat di masjid. Gak pulang-pulang. Banyak kejadian begitu tuh banyak dulu. Karena merasakan kelezatan. Tatkala keluar 3 hari merasakan kenikmatan, hidupnya berubah. Na'udzubillah kalau kita jumpai orang keluar 40 hari, pulang gak ada perubahan. Bahkan 4 bulan pulang gak ada perubahan. Apa ini masalahnya gitu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala gak mungkin ingkar janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di sini kan 2. Jahadu mujahadah, ikut tertib kalau kata Mas Syekh. Fina untuk Allah. Kalau 2 syarat ada yang ditinggalkan ya, janji Allah gak ditunaikan. Lanahdiyannahum subulannya gak Allah tunaikan. Mujahadah ikut tertib, ikut arahan, dan karena Allah. Ini diomongkan mudah, prakteknya tidak semudah itu, Pak. Maka perlu kita perbarui lagi niat kita, cara kita, kembali ke cara lama dulu. Sehingga merasa betul-betul bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Rahimakumullah. Tatkala itu kita bina, maka baru kelezatan ibadah kita dapatkan. Nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, Masya Allah. Sebab zaman istiqbal, kalau kita tidak hati-hati, Allah, bahaya. Memang banyak kemudahan, memang. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau istiqbal besar-besaran, harta datang berlimpah. Justru beliau perketat kehidupan beliau, keluarganya dan rakyatnya. Untuk dikontrol betul. Kalau dia agak sadar kepleset. Beliau zuhudkan dirinya, beliau warokkan dirinya. Nah, bagaimana kita di zaman istiqbal berlaku seperti itu? Saya ingat almarhum Salafi rahimahullah. Sering bayangkan bahwa tidak mustahil orang sebelum keluar dan setelah keluar, imannya justru turun setelah keluar. Kenapa begitu? Sebelum keluar gak kenal siapa-siapa. Karena 3 hari. Ada masalah sholat. Ada anak sakit sholat. Pas keluar 40 hari punya kenalan dokter. Begitu anaknya sakit ingat siapa? Ingat dokter. Sebelum 40 hari anaknya sakit, ingat Allah, sholat. Setelah 40 hari punya kenalan dokter. Dia sakit, ingat dokter. Rahimakumullah. Kita ingin kembali ke track. Kembali ke dakwah yang kuno lagi. Yang kita rasakan kenikmatannya, kita rasakan kelezatannya. Jangan sampai, seperti kata Maulana Abdurrahman Damat Barakatuh, beliau sampaikan, hari ini yang membuat turunnya dakwah kita itu 2 saja sebenarnya. 1, lemahnya yakin. 2, rusaknya bi'ah. Lemahnya yakin dan rusaknya bi'ah, rusaknya suasana. Ini orang punya kerja dakwah, punya nikmat dakwah, cerita dakwahnya gak pede. Cerita dakwah tuh gak pede. Mau menceritakan dakwah tuh udah gak pede. Masya Allah. Padahal Masya Allah, ini dakwah rahmatan lil alamin, sudah Allah Ta'ala buktikan hakul yakin. Ini rahmatan lil alamin, sudah hakul yakin. Coba Bapak Hayati bayangkan, Anda kan gak ada kerja dakwah ini, ya, tidak ada kerja dakwah ini. Lalu ada satu orang muslim, ya, sudah tua, badan lemah, uang gak punya, tokoh bukan. Kalau saya mau berjuang tuh kira-kira gerakan mana yang mau nerima? Siapa yang mau ambil orang begini? Potensi gak ada, kelebihan gak ada. Andai kan gak ada dakwah ini,
Mau berjuang bingung, Pak. Cuma semangat nggak kepake. Tenaga nggak punya. Pikiran kadang lupa, kadang pikun. Tapi subhanallah dengan dakwah ini. Jangankan orang tunarungu, jangankan orang normal. Tunarungu, orang buta, kaki cacat. Masih bisa jadi asbab hidayah, Pak. Kita tidak boleh menafikan usaha-usaha kegiatan agama yang lain. Enggak, kita hormati, kita kerjasama. Tapi untuk saya, rahmatan lil alamin, Allah Ta'ala wujudkan dalam dakwah ini. Kita mesti begitu. Buktinya terlalu banyak. Rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh dunia. Bayangin, dengan cara yang sama, sederhana, menyebar ke seluruh dunia. Jadi dakwah kita standarnya itu internasional. Dibawa kemana saja ada yang nyambut. Dibawa kemana saja ada yang ansar, ada yang nusrah. Kalau kita buat inovasi sendiri, cara lain, mungkin laku di kampung kita. Mungkin bisa di kabupaten kita. Bawa ke tetangga sebelah, ke negara tetangga, ke Filipina, ke Thailand. Mungkin orang udah nggak kenal. Model apa ini? Tapi lihat dakwah ini, subhanallah. Sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke Fiji Island, sampai ke dekat kutub utara, sampai ke ujung Afrika. Kita bawa modal 6 sifat, makom intikoli, di sana banyak orang akan menyambut kita. Sudah rahmatil alamin, dakwah seluruh alam kayak gini, kita bawa masih nggak pede. Subhanallah, betapa menyedihkannya. Nah, kita belajar dengan kita keluar dengan makomi intikoli, tapi yakin. Belajar yakin pada Allah, belajar yakin pada amal, meningkatkan keyakinan pada akhirat. Sehingga melihat dunia kita tinggalkan, ya sudah itu dunia. Dan semua orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar. Kalau para anbiya udah pasti. Udah jamin. Orang-orang biasa yang enggak maksum, yang kemudian Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala angkat, pasti punya dua ini. Yakin yang hebat dan zuhud yang luar biasa. Semuanya. Kita mau bicara siapa aja, lihat. Orang yang kemudian makbul indallah, Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala jadikan keberkahan, kebaikan menyebar, terjaga sampai ratusan tahun, semuanya punya sifat ini. Sahabat semuanya. Makanya ada seorang ulama, termasuk masyayikh kita juga, namanya Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi, rahimahullah. Beliau sampaikan dalam satu bayan beliau, kita hari ini berhajat pada 3 bentuk pengorbanan. Berapa? 3 bentuk pengorbanan. Kata beliau begitu, hari ini kita berhajat pada 3 bentuk pengorbanan. 1, pengorbanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. 2, pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. 3, pengorbanan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Kita sekarang sedang berhajat pada 3 pengorbanan ini. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kehebatan Khalid bin Walid itu dalam berperang, menyusun strategi, dalam bermusyawarah, dalam buat keputusan. Sampai beliau katakan, kayaknya wanita nggak akan ada lagi yang bisa melahirkan orang seperti Khalid bin Walid ini. Saking hebatnya. Apa pengorbanan beliau? Pengorbanan kedudukan. Mendahulukan ketaatan. Bayangin Pak, di puncak karirnya kalau kita bilang begitu. Di puncak prestasinya, puncak perjuangannya. Kemenangan, terus menang. Gak pernah ada kalahnya. Tahu-tahu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diapakan? Dicopot. Tanpa salah. Lihat surat aja. Copot turun. Terus gimana? Ngambek. Gak berjuang lagi gitu. Tetap berjuang. Dari panglima jadi prajurit biasa, Pak. Itu kan pengorbanan luar biasa.
Pengorbanan perasaan yang subhanallah. Makanya memang seluruh anbiya itu laki-laki. Karena semestinya memang laki-laki lah yang mentalnya baja, mentalnya nggak cemen. Para anbiya kan laki-laki semua, nggak ada perempuan. Ya. Karena kalau laki-laki, mentalnya mental laki-laki. Tuh. Maka sangat disayangkan sudah bentuknya laki-laki, dai laki-laki mental perempuan. Gara-gara ada bentuk jemaah, nggak jadi amir, ngambek. Musyawarah nggak kebeli Faisalah, ngambek. Ngambek nggak mau dakwah lagi. Loh, ini laki-laki apa perempuan ini? Coba, kalau suka ngambek tuh laki-laki apa perempuan? Ya perempuan, Pak. Kan kita semua alhamdulillah yang dewasa udah punya istri. Tahu sifat perempuan gampang ngambek gitu ya. Merajuk, ngambek, minta di perhatian khusus, dirayu-rayu itu kan perempuan. Duh, betapa sangat memalukannya di depan kaca gagah laki-laki. Surbanya segede ban Vespa. Loh, dalam hal begini kok jadi kayak perempuan? Mental kerupuk, cemen. Gara-gara gak ditunjuk, gak dimintain nasihat, gak jadi Faisalah, ngambek. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Loh, emang targetnya dakwah itu supaya jadi Faisalah? Supaya jadi tukang bayan gitu? Dirubah aja namanya jadi kabayan. Makanya itu lihat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Loh, kita kan itu baru sebutan orang, makudama, orang lama korban, itu kan sebutan orang. Ini sebutan Rasulullah, Saifullahil Maslul. Oleh Rasulullah dikasih gelar kayak gitu, oleh Sayyidina Umar dicopot coba. Ada nggak satu riwayat mengatakan beliau ngambek begitu? Akhirnya langsung izin pulang. Udah, kamu amir, saya mau pulang. Ada begitu? Nggak ada, Pak. Terus berjuang. Itu pengorbanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu yang kita perlukan. Kata Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Itu laki-laki itu. Itu laki-laki itu begitu. Dan ajib. Di akhir-akhir hayat beliau, apa kata beliau kepada Abu Darda radhiyallahu anhu? Umar itu orang luar biasa. Saya berharap dia dipanjangkan umurnya. Abu Darda, kau lihat nanti. Kau lihat nanti. Kalau Umar meninggal, kamu lihat betapa fitnah akan menyebar. Loh, orang yang nyopot beliau dipuji kayak gitu. Gimana dengan kita hari ini? Prestasi kita apa? Pengorbanan kita sudah seperti apa? Lalu tersinggung. Gara-gara nggak dipilih, gara-gara nggak ini, nggak itu. Loh, Masya Allah. Loh, kok itu pakai jilbab pantas, Pak? Punya watak begitu, pakai jilbab pantas. Nah, ini pakai sarung, pakai gamis, Masya Allah. Gamisnya rapi, setrika, wangi. Loh, mentalnya mental ibu-ibu dipakai. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Di sini nggak tahu di tempatnya. Tobat insya Allah ya. Itu semua kan karena akhirat belum di depan mata. Kalau akhirat di depan mata seperti Khalid bin Walid ini radhiyallahu anhu. Beliau katakan la lailatun yuhabuli arusyun. Satu malam yang aku diberi hadiah pasangan baru. Wa ana muhibbun laha, dan aku mencintainya. Potongannya menari, wajahnya menari, aku mencintainya. Malam itu saya disuruh malam pertama. Kalau dibandingkan ini, maka aku lebih suka
melewati satu malam yang dingin, gelap gulita di tengah pasukan yang besok akan bertempur. Itu laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena mentalnya mental laki-laki, akhirat di depan mata. Ini banyak di antara kita, alhamdulillah di sini nggak ada ya, di sana adanya tuh. Akhirat nggak kelihatan, mentalnya ibu-ibunya dibawa masuk dalam hati. Ya akhirnya begitu. Maka itu pengorbanan pertama. Baru kemudian siapa? Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tidak merasa menyesal, tidak merasa dihinakan, tidak merasa dilecehkan, tatkala tidak diberi jabatan, sama saja. Yang penting Allah terima. Lihat kata beliau sebagai laki-laki. Kurang lebih, katanya apa? Dengarkan wahai orang-orang pengecut. Dengarlah wahai orang-orang penakut. Yang khawatir nyawanya melayang gara-gara perang. Lihat Khalid, lihat saya ini. Tidak pernah mundur satu langkah pun. Tidak ada tubuh yang tidak ada cacat di situ. Entah itu dengan tombak, dengan pedang, dengan panah. Semuanya penuh tubuhnya. Tapi ternyata nggak mengalami kematian di medan perang. Malah matinya di atas kasur seperti unta. Nah itu laki-laki. Itu laki-laki. Tidak harus fisiknya kuat, gede. Suaranya menggelegar. Enggak. Mentalnya gimana? Mental dai atau mental masturot? Jangan sampai mental masturot kita pinjem. Loh kita ini dai. Malah mental istrinya dipinjem. Mental ibu-ibu PKK dipakai. Alhamdulillah di sini nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang. Maka kita berlatih, Pak. Semuanya kita berlatih. Semuanya masih proses. Ini pengorbanan pertama. Siapa tadi? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pengorbanan kedua pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang cerita juga sama. Sayyid Abu Hasan Ali Al-Adwi rahmatullah alaih. Kata beliau, kalau kita hanya melihat biografi Umar bin Abdul Aziz dari kecil sampai beliau diangkat jadi khalifah, kita nggak akan nyangka beliau akan menjadi tokoh yang merubah dunia. Hidup di tengah istana. Orang yang paling mewah hidupnya Pak zaman itu. Paling mewah hidupnya. Baju terbaik, parfum termahal. Sampai tren zaman itu, viral zaman itu, Umar style. Cara jalan melangkahnya Umar bin Abdul Aziz itu ditiru anak-anak muda. Cara jalannya ditiru, belum lagi bajunya, semuanya ditiru, Pak. Kalau orang melihat itu, aduh ini, gimana besarnya nanti? Terus kok bisa kemudian berubah tuh kenapa? Lama menyampaikan ada dua. Pertama, karena tolaknya umat. Umat punya keinginan kuat supaya Allah hadirkan pimpinan yang akan bimbing mereka dengan baik. Soalnya umat sudah jenuh, Pak. Banyak orang-orang soleh, ahli doa, ahli taqarrub ilallah zaman itu udah merasa jengah, merasa jenuh dengan kehidupan zaman itu. Walid, raja sebelum-sebelumnya, bin Abdul Malik, punya hobi apa? Properti. Tanah, bangunan. Itu aja yang difikirkan. Maka seluruh masyarakatnya pikirannya sama. Mikir tanah, bangunan. Itu aja dipikirkan. Walid meninggal dunia. Ganti Sulaiman. Lebih unik lagi Sulaiman bin Abdul Malik ini. Hobinya apa? Hobinya makan enak, perempuan cantik. Sehingga di majelisnya itu yang dibicarakan apa? Ada pasar budak-budak cantik ada nggak? Coba carikan untuk saya. Loh gitu jadi omongan di istananya itu.
Maka ke bawah masyarakat di warung-warung itu omongannya. Wanita cantik, makan enak. Wanita cantik, makan enak. Wanita cantik, makan enak. Itu masyarakat begitu semua. Makanya kita yang duduknya, yang tinggalnya di markas, yang sering ke markas, hati-hati. Pak. Yang jadi pikiran kita, jadi omongan kita, itu yang menyebar nanti. Bukan suatu kemudahan, kenikmatan, kemudahan. Jadi suatu orang markas. Enggak. Yang dikerjakan, yang jadi pikiran, itu yang menyebar nanti. Nah, maka Sulaiman bin Abdul Malik begitu, rakyatnya begitu juga. Subhanallah, Allah menginginkan kebaikan, muncullah Umar bin Abdul Aziz, rahmatullah alaih. Yang kalau lihat backgroundnya, tadi. Nggak meyakinkan. Saking mewahnya hidupnya. Saking foya-foyanya. Subhanallah. Sebagai ulama katakan, Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, Allah angkat menjadi wali Allah tatkala meninggalkan kursi kerajaan. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, Allah angkat jadi kasih Allah tatkala duduk di singgasana kerajaan. Begitu beliau dinobatkan, diangkat, ya. Ini udah kehendak Allah. Sebenarnya kalau urutan kerajaan beliau nggak punya hak di situ. Tapi Sulaiman bin Abdul Malik tadi punya anak yang besar meninggal, yang ada kecil semua. Sehingga mau dijadikan putra mahkota nggak ada yang layak. Dipakein baju, pakai ini, wah kegedean. Dibawain pedang, kegedean pedangnya. Wah, bingung Sulaiman gimana ini? Maka sudah nasihati ini, udah itu Umar bin Abdul Aziz. Udah dewasa, dia aja yang layak. Oh iya. Akhirnya diangkatlah menjadi putra mahkota, nanti kalau saya meninggal dia penerusnya. Subhanallah, begitu selesai penguburan, beliau balik ke istana, lihat, apa ini? Ini hordeng-hordeng baru untuk perayaan penobatan engkau sebagai raja. Copot. Suruh nyopotin semua. Pakai hordeng yang biasa aja. Copotin semuanya. Istrinya yang asalnya juga hidupnya mewah seperti beliau, ditanya gimana? Mau terus pakai perhiasan itu, tapi kita pisah? Atau kau serahkan itu Baitul Mal? Tapi ini bicara Umar bin Abdul Aziz, Pak, yang hatinya udah untuk Allah. Jangan kita yang hatinya masih pesuruh dunia ngomong gitu ke istri. Paling ditampar kamu, paling minta mau dijual. Untuk cari istri lagi. Bisa gitu, kalau ini kan enggak. Diambil, masukin. Udah, berubah hidupnya, Pak. Total. Sehingga tatkala ini berubah yang mimpin, masyarakat otomatis berubah. Orangnya orang itu juga yang kemarin sukanya cerita perempuan sama makanan, hari ini ketemu di warung malah ceritanya Al-Quran. Cerita tentang khatam Quran, cerita tentang puasa sunat, cerita tentang tahajud, coba. Orangnya itu sama. Maka gimana pengaruh pimpinan itu ke bawah, subhanallah. Itu asbab pertama. Karena sudah kuatnya tolak di hati umat. Ingin ada kebaikan, ingin ada perbaikan, Allah yang menghadirkan. Yang kedua adalah berkah keadilan dan waroknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan neneknya ini. Kan ini keturunan orang warok. Sayyidina Umar udah sangat sering kita dengar di mana waroknya beliau. Beliau keliling, ada seorang ibu ngomong dengan anaknya tentang susu. Lalu ibu ini bilang ke anaknya, cobalah ditambah air, ada dicampur. Biar untungnya lebih gede, kan gitu. Ternyata anaknya bilang apa? Jangan. Umar bin Khattab buat peraturan, kalau ketahuan kerasin hukumannya. Umar kan tidur jam segini malam-malam. Udah campur aja. Umar gak tidur, tapi itu hanya Umar gak tidur. Umar tidur mungkin, tapi Tuhan Umar gak tidur. Pasti melihat kita, jangan. Ternyata ibu ini sedang uji anaknya. Maka Sayyidina Umar melihat waroknya ibu ini terkesan. Melihat waroknya anaknya dididik terkesan. Dia panggil anaknya. Akhirnya Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu menikah dengan wanita tadi.
Punya anak perempuan namanya Ummu Asim. Ummu Asim dilamar keluarga besar namanya Abdul Aziz. Punya anak Umar bin Abdul Aziz tadi. Maka kata ulama ini adalah berkah kewaraan. Berkah kezuhudan. Punya anak seperti ini. Sehingga walaupun besar tumbuh di tengah kemewahan. Ujung-ujungnya husnul khotimah juga. Maka kita introspeksi lagi Pak. Punya anak bandel, punya anak nggak nurut, dipondokkan malah kabur, dipondokkan buat masalah. Jangan-jangan kita yang masalah. Loh, jangan-jangan kita yang masalah. Ini lihat Umar bin Abdul Aziz, dididik dalam kemewahan, ujungnya kebaikan. Loh, na'udzubillah, kita punya anak, dididik di pesantren, udah keluar jadi preman. Alhamdulillah di sini nggak ada. Di sini. Maka kalau dari itu kita introspeksi. Jangan-jangan saya kurang warok. Jangan-jangan saya kurang takwa. Uang amanah, pinjam dulu pakai dulu nanti ganti. Saksinya nggak ada, tulisannya nggak ada, akadnya nggak ada, uang siapa. Tahu-tahu lupa, saya meninggal dunia nggak kebayar. Anaknya jadi preman ya, jangan salahkan siapa-siapa. Rizki apa yang dimasukkan ke mulutnya? Kita pengen dia jadi soleh, bahan bakunya, bahan bakarnya, kayak gitu kotornya. Sebab salah satu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada wara' dan takwa dan zuhud adalah solehnya keturunan. Sebaliknya juga, Pak. Sebaliknya juga. Orang yang ceroboh dalam halal haram, dalam takwa, dalam kezuhudan, dalam kewaraan. Sebaliknya. Yang Allah sering nampakkan adalah hilangnya kesolehan dan ketaatan dari anak. Maka kita belajar. Insya Allah ya. Nah, ini pengorbanan kedua. Pengorbanan siapa? Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Di tengah mewahnya, di tengah banyaknya fasilitas, beliau ambil jalan takwa. Ambil jalan warok. Saking waroknya, para pegawainya digaji 300 dinar. Dia sendiri ambil gaji 60 dirham. 60 dirham. 1 dirham kurang lebih 75.000. Sehari 2 dirham 150.000. Sebulan berarti 4,5 juta. Sebulan 4,5 juta itu gaji beliau tetapkan untuk diri beliau sendiri 4,5 juta. Para menterinya digaji berapa? 300 dinar. 1 dinar 3,5 juta. Kali 300. Kayak gitu. Saking zuhudnya, saking waraknya. Sehingga wafat peninggalannya cuma 18 dinar. Itu pun 9 dinar untuk pemakaman, untuk beli kafan dan sebagainya, tinggal 9 dinar. Dibayuni untuk 11 anak laki-laki dan 1 perempuan. Tapi beliau yakini, tatkala orang bertakwa, anak-anak soleh, wa huwa yatawallas sholihin. Dan Allah Ta'ala buktikan. Anaknya makmur, sejahtera, pada soleh semuanya. Jadi kaya dan dermawan semua. Itu pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang ketiga adalah pengorbanan siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Ini pun sama. Contoh kewaraan. Beliau ulama yang hafal berapa? 1 juta hadis. Kita fadilah Quran ada 40 hadis, kita hafal berapa itu? Hafal berapa, Pak? Kadang maknanya pun gak hafal. Ini hafal 1 juta hadis. Saking waraknya beliau, maka beliau lebih memilih jadi kuli panggul di pasar daripada menerima pemberian orang. Sampai kayak gitu. Itu masa muda bukan, setelah jadi imam ini ceritanya. Setelah jadi imam, muhaddis al-jalil, muhaddis yang mulia, yang orang datang berbondong-bondong ingin ambil ilmunya, beliau kadang-kadang untuk menafkahi keluarganya jadi buruh panggul. Kadang-kadang jadi juru tulis.
menuliskan kitab, itu dijual. Daripada menerima pemberian orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan, "Man ya'kulu min mali ghairihi kaman yaghrisu syajaratan fi ardi ghairihi." Atau kama qala. Barang siapa rizkinya, makanannya dari pemberian orang lain, seperti orang bertanam pohon di kebun orang lain. Maka orang yang melihat akhirat, Pak, orang yang melihat akhirat, keluarga Allah Ta'ala, lalu dimodalin orang, itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Itu menyedihkan. Itu apa? Menyedihkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Masya Allah. Beliau dalam keadaan gak punya uang. Dibawakan uang warisan seorang tokoh. Ada 3 kantong. Satu kantongnya 1.000 dinar. Tadi 1 dinar itu 3,5 juta kali 1.000. Berapa tuh? 3,5 M. Ini 3 kantong dibawakan ke rumahnya. Tuan, ini orang soleh itu meninggal. Ini dibagi ke, memang wasiatnya begitu. Ini bagian tuan, ada 3 kantong. Masing-masing 1.000 dinar. Katakanlah satu kantong 10 M, 30 M dibawakan ke depan beliau. Kata beliau, kasih ke yang lain saja. Saya nggak perlu, saya sudah cukup. Kalaulah beliau terima, maka itu nggak akan menjadi catatan sejarah, Pak. Kalau itu betul, Masya Allah min haitsul ihtasib ini. Masya Allah, jazakallah, semoga Allah berkahi. Nah, itu orang lain juga bisa. Tapi karena beliau bisa menolak inilah, makanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Tinggal sekarang pilihan kita. Mau mujahadah, berjalan dengan Allah Ta'ala, bi'amwalikum anfusikum, dengan susah payah, atau asal jalan, gitu aja. Ada rahimakumullah. Itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Begitu waroknya. Kita juga nggak kekejar, Pak. Kita juga nggak kekejar. Suatu ketika beliau puasa. Puasa karena nggak punya makanan. Udah 3 hari menahan lapar. Buka sahur hanya minum air. Hari ketiga beliau cari hutang. Cari hutangan. Cari pinjaman, dapatlah tepung gandum. Diserahkan ke istrinya untuk dimasak untuk buka puasa. Udah. Waktu buka puasa, udah diingat, kata beliau kok cepat sekali. Kok cepat sekali masak rotinya? Kan kita nggak punya lampu, bayangin Pak. Minyak untuk lampu pun nggak punya. Kan kita nggak punya lampu, kok bisa masak cepat ini? Iya, barusan masaknya di belakang. Buat adonnya di belakang. Kenapa di belakang? Itu kan ada rumah paman itu, dia pasang lampu di luar. Jadi kita dapat cahayanya. Sehingga bisa buat adon. Oh begitu, kasih yang lain, saya nggak makan. Kasih yang lain, saya nggak makan, saking waroknya. Maka orang-orang yang super seperti inilah yang ditulis namanya dalam kitab-kitab kumpulan orang mulia. Kalau orang yang biasa-biasa saja, ya nggak akan masuk sejarah. Sekarang tinggal kita mau di barisan yang mana? Rahimakumullah. Maka kita bentuk diri kita dengan keluarga Allah Ta'ala, dengan makomi, dengan intiqoli, dengan menghadirkan akhirat depan mata kita. Memang targetnya akhirat nanti. Tapi di dunia kita mesti ada bukti. Bertambahnya cinta kita pada ibadah. Bertambahnya cinta kita pada ilmu dan ahli ilmu. Kan itu fadilah zikir, ilmu ma'adzikir. Maksudnya kan kita cinta pada ilmu, cinta pada ilmu, cinta pada zikrullah, cinta ibadah, sehingga tenggelam dalam ibadah, sibuk ibadah, dan nampak di tengah masyarakat kita dirindukan. Sebab itu adalah etalase dakwah kita. Kita mau cerita dakwah, hasilnya apa? Hasilnya adalah sholat khusyuk dan sebagainya. Orang nggak ngerti. Tapi muasyarah kita berubah, muamalah kita berubah, jadi baik, jadi ramah. Itu yang akan orang meyakini, oh dakwah ini benar. Tuh lihat bapak itu sekarang jadi baik.
Bayangin Pak, orang zaman dulu, ya, begitu baiknya. Satu ketika, ada satu orang menjual rumah. Maka dia tulis di situ, di iklannya itu, harga rumah 50.000 dirham. Yang kedua, harga kedudukan sebagai tetangga Sa'ad bin As dilelang. Siapa yang paling mahal saya jual ke dia. Orang lewat heran. Loh, 50.000 rumah ini masuk akal. Loh, terus enaknya jadi tangga itu apa? Enaknya kok dijual ini? Apa begini ini? Menjual model apa? Udah, kalau kamu pindah ke sini jadi tangganya Sa'ad bin As, kamu merasakan nanti nikmatnya itu kayak apa? Kita nggak ada dicari, kita kesusahan dibantu, kita sakit dijenguk, dibantu pengobatannya. Sudahlah pokoknya kamu nggak akan nyesel beli berapapun. Akhirnya jadi omongan Pak, jadi viral. Ada orang jual rumah dan jual pertetanggaan, dijual ada harganya. Akhirnya berita ini karena viral sampailah ke telinga Sa'ad bin As radhiyallahu anhu. Loh, oh begitu. Ya udah kasih tahu, enggak usah dijual. Saya kasih hadiah aja. Kirim hadiah 100.000 dirham. Sa'ad bin As tadi ingin pertahankan sebagai tetangga, malah kasih uang 100.000 dirham cuma-cuma. Nah, itu namanya jadi tetangga kayak gitu, Pak. Nah, kita sekarang evaluasi. Tetangga kita udah merasakan begitu belum? Jadi tetangga kita merasakan nyaman, tenang, senang. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka satu orang sahabat setelah selesai iddah, janda Sayyidina Umar ini, satu orang sahabat melamar. Beliau sampaikan, saya melamar kamu bukan karena ketertarikan pada fisik kamu, bukan karena syahwat pada kamu ya. Saya melamar kamu karena pengen tahu rahasia malam hari Sayyidina Umar itu kayak apa di depan Allah Ta'ala. Pasti hanya kamu yang bisa cerita. Itu kalau istri Sayyidina Umar begitu, Pak. Istri Sayyidina Umar meninggal pasti cerita hebatnya Sayyidina Umar. Sekarang bayangkan kalau kita meninggal, istri kita ceritanya kira-kira cerita apa? Yang terkenang dari kita apanya gitu. Nah, kita jawab sendiri. Hadirin rahimakumullah. Maka ini risalah agung dari Allah Ta'ala pada anbiya alaihimus salatu wassalam. Hasilnya apa? Hidayah. Syara'nya juga tadi. Walladzina jahadu fina. Pertama tertibnya yang benar, kedua niatnya yang benar. Fina untuk Allah gitu. Untuk siapa? Untuk Allah. Baru dapat hidayah. Nah, kita pengen untuk Allah ini, kita mesti tahu Allah ngasihnya apa. Allah ngasihnya apa. Sehingga para sahabat Al-Ajma'in, mereka berlomba-lomba mengejar apa yang Allah Ta'ala sediakan. Mengejar Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala hadiahkan. Yang tertinggi tentunya adalah ridha Allah. Tertinggi adalah wujuhu yawmidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu yang tertinggi. Melihat Allah. Betapa nikmatnya Pak hari itu. Masya Allah. Tatkala ahli surga masuk dalam surga. Semoga kita masuk di dalamnya juga. Lalu Allah Ta'ala mengucapkan salam. Qawlan min Rabbir Rahim. Masya Allah. Disalami oleh Allah. Seorang hamba dapat salam dari Allah. Seorang hamba dapat salam dari Rabbul Alamin. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Masya Allah. Sudah dikasih nikmat. Maka Allah bertanya, bagaimana? Sudah ridho, sudah puas kalian? Ya Allah, sudah lebih dari puas. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Jadi nanti semuanya putih, bersih. Masuk surga itu. Gak ada yang coklat, hitam gak ada lagi. Putih semuanya. Wa tudkhilnal jannah, engkau masukkan kami dalam surga. Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari neraka. Sudah cukup ya Allah. Sudah. Enggak. Hari ini akan saya tambahkan nikmat lagi pada kalian. Apa ya Allah? Sudah cukup ini. Udah lebih-lebih. Hari ini kalian akan aku perkenankan untuk melihat aku.
Maka orang-orang yang dulu tahu kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka merasa heran. Nabi Musa nggak bisa melihat, kita akan melihat Allah. Masa iya, masa benar sih? Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat buka hijab. Dalam satu ayat 70, dalam ayat lain 70.000 Pak hijabnya. Hijab min nur, hijab dari nur. Dibuka satu hijab, 2 hijab, 3, 4, 5. Orang nggak berkedip Pak. Penasaran gimana pengen melihat Allah. Maka dibuka 10, 20, 30, 40, 100. Orang udah nggak sabar. Gimana rasanya nikmatnya melihat Allah. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. Begitu 70.000 hijab terbuka semua. Orang histeris. Hanya bisa berteriak Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu nikmatnya melihat Allah, semua nikmat terlupakan. Lupa semua. Bidadari yang disediakan lewat, kenikmatan makanan lupa, istana lewat, semuanya terlupakan. Begitu nikmatnya melihat Allah. Maka mereka menatap. Ila rabbiha nadhirah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 200 tahun lamanya melihat Allah. Lalu hijab ditutup. Wahai malaikat, kok sudah ditutup baru sebentar? Kalian tahu melihat sudah berapa lama? Baru sebentar. Kalian sudah menatap Allah 200 tahun. Gak terasa Pak. Itu yang kita cari itu. Bisa berjumpa dengan Allah, Allah ridho pada kita. Bukan pengakuan orang, sebutan orang, pujian orang. 0 Pak, itu gak ada nilainya. Kalau Allah tidak mengakui, Allah tidak ridho, itu 0. Siapa pengen dapat itu Pak? Wujuhu yawmin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu nikmat puncak. Di bawahnya banyak nikmat-nikmat lagi, Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu kali berkhutbah. Sungguhnya dalam surga Aden ada satu istana Allah Ta'ala sediakan. Di dalamnya ada 500 bangunan. 500 istana. Di dalam setiap istana ada 500 bidadari. A'addahallah. Allah Ta'ala siapkan untuk apa? Lin-nabiyyin, untuk para nabi. Hani'an laka ya Rasulullah, gembira ya Rasulullah engkau telah dapat ini. Was-siddiqin, kedua untuk siddiqin. Hani'an laka ya Abu Bakar, gembira wahai Abu Bakar engkau telah dapat ini. Wasyuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Wa anna laka syahadah ya Umar. Umar, kamu mau mati syahid dari mana ceritanya? Pengen dapat ini mati syahid dari mana ceritanya? Beliau merasa nggak layak mati syahid. Tapi beliau tetap doa. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan saya syahadah mati syahid di jalanmu dan kematian di kota nabimu. Allah kabulkan. Meninggal di Madinah tapi mati syahid. Masuk surga di antaranya satu istana isinya berapa tadi? 2,5 juta bidadari. 2,5 juta bidadari. Allah Ta'ala tanya kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azamin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Terus bi amwalikum wa anfusikum. Ini usul tertib bukan dari masyayikh, dari Allah, Pak. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta sendiri dan diri sendiri. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam hadits sahabat itu. Satu orang datang, "Ya wahai Sayyidina, wahai Amirul Mukminin, saya pengen jihad tapi enggak punya uang, gimana ini?" Kalau bahasa kita tolong dimusyawarahkan. Sayyidina Umar, di sini ada enggak yang perlu tenaga dia? Saya Amirul Mukminin, saya punya kebun kurang tenaga. Kamu kerja di dia. Kamu kerja di dia. Setelah sekian lama dipanggilnya punya kebun. Gimana ceritanya kemarin? Bagus kerjanya.
Udah ada berapa gajinya sekian? Panggil. Ini gajinya, ini gaji kamu. Terima. Udah. Sekarang terserah kamu setelah punya uang. Mau kamu pakai keluar silahkan. Mau kamu bawa pulang pun nggak apa-apa. Nah, itu Sayyidina Umar. Bukan terus awas ya, ini kemarin dapat kerja gara-gara mau keluar loh. Nggak dipakai keluar kualat nanti, bisa kena azab. Oh, nggak ada begitu loh. Oh, gajinya dia kok. Ya, terserah dia. Tapi orang keluar bi amwalu anfusikum. Dengan amwal sendiri, anfus sendiri. Maka hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Dapat maghfirah. Dosa yang sudah-sudah, dosa mata, dosa telinga, Allah Ta'ala ampuni. Wa yadkhilukum jannatin. Masukkan kalian ke dalam surga, pada dalam taman-taman. Surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air yang luar biasa beningnya. Wa masakin at-thayyibah, dan tempat tinggal yang bagus-bagus. Tempat tinggal bagus itu kan relatif, menurut siapa gitu. Menurut siapa? Maka Imam Hasan Basri rahmatullah alaihi mendengar ini kata masakin at-thayyibah, bingung apa maksudnya masakin at-thayyibah? Maka soal pada sahabat, wahai Abu Hurairah, wahai Imran, ini apa maksudnya masakin at-thayyibah ini? Maka kata Imran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alal khabiri saqatta. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Sa'alna Rasulullah SAW, kami bertanya pada Rasulullah tentang masakin at-thayyibah ini. Maka Rasulullah menjawab, qasrum minal lu'lu'. Istana yang dibungkus dengan mutiara. Mutiara segede tasbih aja bisa ratusan juta. Ini istana begitu gede, bahannya mutiara. Fihi sab'una daran min yaqutatin hamra. Ada 70 mahligai terbuat dari yakut merah semuanya. Bukan batu bata, bukan marmer, tapi permata yakut warna merah bening jadi istana semua. Ada 70. Wa fi kulli darin sab'una baitatin min zumurrudatin khadra. Itu begitu masuk ke tiap-tiap istana merah tadi, di dalamnya ada 70 kamar terbuat dari zamrud hijau. Udah berapa? 70 kali 70. 4.900, Pak. Wa fi kulli baitin sab'una sariron. Di dalam setiap kamar ada 70 ranjang. Satu kamar 70 ranjang. Kamarnya 4.900 kali 70. Silakan hitung sendiri. Wa ala kulli saririn sab'una firashan. Setiap satu ranjang ada 70 kasur. Wa ala kulli firashin hurun 'ain. Di atas setiap kasur bidadari menunggu giliran semua. 70 kali 70 kali 70 kali 70 pangkat 4. Hitung sendiri itu. Bukan lagi 2,5 juta, Pak. Banyak sekali pokoknya. Beliau lanjutkan lagi, wa fi kulli baitin sab'una ma'idatan. Di dalam setiap kamar tadi ada 70 meja makan. Wa ala kulli ma'idatin sab'una lawna min at-ta'am. Di atas setiap meja makan ada 70 jenis makanan. Berapa udah itu? Hitung sendiri pokoknya. Yang menunjukkan apa? Satu orang mukmin Allah kasih kekuatan menghabisi semua makanan, menghabisi bidadari semua itu satu pagi beres. Satu pagi beres semua, Pak. Enggak nunggu giliran sebulan kemudian, enggak. Satu pagi sekian ratus juta tuh diberesin sendiri. Sekian banyak makanan diberesin sendiri. Caranya apa?
yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang siapa? Nah, silakan daftar, Pak. Yang belum daftar, belum tutup jemaah, silakan daftar, Pak. Masya Allah, silakan, Pak. Mana tintas ini? Boleh Pak, berdiri niat negeri jauh. Pakistan. 4 bulan jalan kaki. 4 Mana bulan. tintas ke lapangan nih? Mana tintas ke lapangan mana ini? Belum siap tintas ke lapangannya. Ya, nanti masing-masing daftar ke tim taskil daerahnya masing-masing. Niat di depan Allah, daftar ke tim taskil, Pak, nanti ya. Untuk akhirat, bangun akhirat kita, bangun diri kita. Insya Allah, Pak ya. Insya Allah. Ya udah, nggak ada tim taskil. Ya. Semoga Allah mudahkan semua, Bapak. Dan kita jaga muamalah kita, muasyarah kita selama jur ini, Pak. Semuanya orang lama, bagaimana tunjukkan kita punya sifat. Bahwa orang kanan kiri kita adalah tetangga-tetangga yang baik kita. Kita jadi orang baik, tetangga yang baik. Insya Allah, Pak ya. Dan kita niatkan, siapkan diri kita. Jangan sampai jur selesai, nama kita nggak tercatat sebagai yang keluar, Pak. Semua siap, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada bapak-bapak yang membawa